Pada bulan Oktober tahun 2014, seorang pemain baru muncul dalam pentas politik Indonesia. Orang baru ini bukan politikus biasa, lebih pantas disebut politikus yang luar biasa, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pujiastuti. Dengan gaya khas yang spontan, cuek, nyentrik, dan ceplas-ceplos, Menteri Susi langsung merebut hati rakyat sambil menghebohkan dunia politik Indonesia. Tak jarang, Susi juga menjadi target para pemburu berita, sampai pernah dinilai perempuan yang paling berpengaruh dalam media Indonesia. Bagi saya, sosok Susi Pujiastuti merupakan salah satu politikus terpenting dalam penelitian S3 saya tentang keterwakilan perempuan politisi dalam media Indonesia. Sebenarnya, asal-usul saya sebagai peneliti politik Indonesia mulai dengan datangnya Susi Pujiastuti. Mengapa saya menganggap perempuan ini begitu penting kepada dunia politik Indonesia? Terutama kegiatan dan perilaku Menteri Susi sangat jauh dari gambaran seorang pejabat tinggi biasa. Saat dilantik, Presiden Jokowi malah menyebut Susi sebagai orang gila. Tetapi orang gila yang justru dibutuhkan oleh negara untuk membawa perubahan. Selain itu, Susi juga disebut oleh Presiden sebagai seorang pekerja keras yang merintis usahanya dari nol. Susi memang memiliki kisah perjalanan hidup yang unik dan penuh perjuangan. Dari berjualan ikan di sentra nelayan di Jawa Barat hingga menjadi eksportir sekaligus pemilik perusahaan penerbangan Susi Air. Walaupun keberhasilan Susi di bidang bisnis sudah terbukti, pengangkatannya sebagai menteri masih menimbulkan pro dan kontra. Yang menjadi isu paling kontroversial adalah soal pendidikan terakhirnya. Ternyata Susi hanya memiliki ijazah SMP. Selain itu, Susi juga dikenal sebagai perokok dan wanita bertato dengan sejarah kawin cerai. Oleh karena itu, ada yang menganggap pengangkatan Susi sebagai menteri tidak tepat. Namun, keraguan itu justru menjadi motivasi kepada Susi untuk membuktikan bahwa dirinya memang mampu menduduki posisi tingkat nasional itu. Sekarang, Susi dikenal sebagai menteri yang punya kinerja yang baik. Kebijakannya menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia menjadi salah satu aspek kementerian yang paling sering disorot media. Kebijakan ini dianggap sebagai gebrakan penting dalam kabinet kerja Presiden Jokowi. Penenggelaman kapal pun sering disaksikan langsung oleh Susi. Aksi ini disebut oleh Susi sebagai simbol dari kemenangan Indonesia atas penangkapan ikan ilegal dan juga berfungsi untuk memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim di Asia Tenggara. Untuk kalangan masyarakat dengan status sosial menengah ke bawah, kesuksesan dan kegigihan Susi Pujiastuti justru menjadi sumber inspirasi. Menurut Susi, manusia diberi pilihan untuk menciptakan jalan hidup yang dipilihnya. Walaupun kita manusia biasa, kata Susi, kalau mau merubah sesuatu pasti bisa. Tetapi kesuksesan harus diperjuangkan. Contohnya, karena saya tidak sekolah, saya harus bekerja 3 kali lebih keras. Dengan slogan, kalau Ibu Susi bisa, saya juga harus bisa. Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia membawa harapan kepada wong cilik. Secara keseluruhan, popularitas Susi merupakan tanda positif bahwa sistem politik Indonesia telah berubah untuk menjadi lebih demokratis dan inklusif. Walaupun pejabat seperti Susi masih menjadi kekecualian di Indonesia, beliau menjadi buah olok-olok terhadap sistem politik masa kini.
Dengan gaya yang otentik dan berani, Susi tidak bisa dilawan dengan pencitraan dari siapapun. Secara global, popularitas Susi menjadi salah satu simbol pembaharuan dunia politik yang lebih merakyat dan terbuka, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Di masa depan, ada kemungkinan tokoh seperti Menteri Susi tidak akan menjadi kekecualian lagi. Hal ini justru akan membuat dunia politik semakin beragam dan penuh warna. Terima kasih.